Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang-abang yang dimuliakan Allah, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan istiqomah kita sampai nanti ajal menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Syukur yang tiada terkira kita ucapkan kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah beri nikmat iman dan istiqomah kepada kita, sehingga dengan iman, kesehatan dan keistiqomahan itu, alhamdulillah masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah masih cinta kita dengan majlis ilmu dan mulia. Saking besarnya pahala untuk hadir dalam majlis ilmu, Nabi pernah berkata kepada Abu Zar, "Ya Aba Zar, la antaghdu li ta'lama ayatan min kitabillah khairul laka min an tusalliya mi'ata rak'atin." Wahai Abu Zar, kata Nabi, sungguh engkau pergi dari rumahmu demi mendapatkan satu ayat saja dari ayat-ayat yang terdapat di dalam kitabullah, maka sesungguhnya itu lebih baik bagimu daripada kamu salat 100 rakaat, kata Nabi. Ya Aba Dzar, li'antaudu li ta'lama ilman min abwabil ilmi amila bihi aw lam ya'mal khairul laka min an tusalliya alfa rak'atin. Wahai Abu Dzar, sungguh sekiranya engkau pergi dari rumahmu demi mendapatkan walau hanya satu ilmu dari betapa banyaknya ilmu, engkau amalkan itu ilmu ataupun engkau belum sempat mengamalkannya, maka sesungguhnya khairul laka min an tusalliya alfa rak'atin, itu lebih baik bagimu daripada kamu salat 1000 rakaat, kata Nabi. Ayah bunda, ada yang sanggup salat 100 rakaat sehari? Tak sanggup 100. Kalau 1000, jangankan 1000, 100 saja tidak sanggup. Tapi kata Nabi, ada amal yang sama dengan kita solat 100 ataupun 1000 rakaat. Apa dianya? Inilah seperti yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu hadir kita dalam majelis ilmu. Tak sanggup kita barangkali solat semalam suntuk, tak sanggup kita barangkali solat walau hanya separuh malam. Jangankan separuh malam, yang solat kita tadi Pak, kita baca ayat sejadah, banyak yang tak lurus pinggang. Saya tengok, saya datang terlambat tadi, ke kanan lah pinggang, ke kiri lah pinggang, kaki yang dia tak betah di tempat yang semula. Paling-paling kita solat baca ayat sajadah paling lama barangkali cuman 10 menit. 10 menit saja kita keberatan, berat rasanya, apalagi solat sampai semalam suntuk. Tapi kata Nabi, ada amal yang sama dengan kita solat semalam penuh, ada amal yang sama dengan kita solat walau hanya separuh malam. Apa dianya? Yaitu solat isya dan kita solat subuh berjamaah. Nabi katakan, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal laili. Siapa yang solat isya berjamaah, maka sesungguhnya sama dengan dia solat separuh malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang solat subuh berjamaah, maka sama dengan dia solat shallal laila kullah, sama dengan dia solat semalam suntuk. Apalagi ayah bunda, ketika usia semakin senja, umur semakin tua, maka kita yang semakin senja, usia semakin tua, maka sesungguhnya fisik semakin lemah, kekuatan semakin berkurang. Tak sanggup kita ruku banyak-banyak, ruku lama-lama, solat banyak-banyak, tak sanggup kita.
tapi ada satu amal yang sama dengan kita sholat dengan banyak rakaat. Apa dianya? Majlis ilmu. Oh Ustadz, jangan sombong Ustadz. Yang mati itu tak hanya yang tua, yang muda juga mati. Tapi saya tak mau berbuat sombong, tak ingin seperti itu. Tapi saya sendiri yakin, nampaknya dibanding ayah dan bunda saya yang lebih dulu, nampaknya saya yang lebih dulu ke mana Ustadz? Lebih dulu mengantarkan ayah bunda ke kuburan, itu maksudnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, salawat dan salam kita untuk baginda nan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu kami yang kami cintai, kita awali pertemuan kita subuh ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami yang kami muliakan, pada pertemuan yang lampau kita sudah membahas tentang rukun Islam. Dalam hadis dijelaskan rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat haji, yang kelima berpuasa di bulan Ramadan. Itu hadis yang kita baca pada pertemuan yang lampau. Maka setidaknya dari hadis itu satu hal yang mesti kita pahami ayah bunda, bahwasanya menjadi seorang muslim itu tak cukup hanya dengan kita bersyahadat saja. Mesti kita sholat, mesti kita keluarkan zakat, mampu wajib berhaji, lalu kita kerjakan juga puasa di bulan Ramadan. Apa sebab? Ketika kita menjadi seorang muslim, kita hanya syahadat saja, kemudian 4 sisi bangunan, 4 pondasi kita tinggalkan, maka dengan sendirinya kita termasuk orang-orang yang meruntuhkan agama Islam. Maka 5 pondasi ini mesti kita jaga sampai nanti ajal menjemput kita. Kerjakan, jangan pernah ditinggalkan. Ayah bunda, pada kesempatan nan mulia ini kita akan membahas hadis yang kelima yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi, yaitu al-munkarat wal bid'ah, perbuatan-perbuatan yang mungkar dan juga hadis tentang bid'ah. Hadis ini kita coba baca ayah bunda. An ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari ibunya orang-orang beriman, Ummul Mukminin. Siapa di sini? Aisyah, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, Allah meridainya. Qalat, dia berkata. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah. Dulu pernah kita jelaskan ayah bunda, setidaknya dalam memahami sebuah hadis ada 2 hal yang mesti juga kita pelajari. Ada namanya sanad dan kemudian ada yang disebut dengan matan. Sanad, rantai periwayatan hadis sampai kepada siapa yang menerima hadis itu, meriwayatkan hadis itu dari Rasulullah. Kemudian ada yang disebut dengan matan. Matan itu adalah isi dari hadis itu sendiri.
maka jalur periwayatan hadis ini yaitu sampai kepada Ummul Mukminin, dalam hal ini adalah Aisyah. Ayah bunda, Aisyah adalah satu di antara istri Nabi yang amat sangat muda dinikahi dalam usia yang amat sangat belia. Dalam riwayat-riwayat yang kita baca ayah bunda, ada yang mengatakan Rasulullah menikah dengan Aisyah pada usia yang ke-6 tahun, kemudian baru serumah di usia yang ke-9 tahun. Riwayat yang kedua mengatakan Rasulullah menikah dengan Aisyah di usia yang ke-9 tahun, baru serumahnya di usia yang ke-11 tahun. Sangat belia, sangat muda sekali. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, di antara cara bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tak senang dengan Islam, untuk merusak citra Islam, untuk merusak kehormatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalam bab pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Di antara cara menghina Islam, meremehkan Islam, merusak kehormatan Rasulullah melalui bab pernikahan Nabi dengan Aisyah. Banyak tuduhan-tuduhan miring, stigma-stigma negatif yang orang-orang kafir, yang orang-orang yang tak senang dengan Islam lalu ditempelkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antaranya karena Rasulullah menikah dengan Aisyah, lalu ada yang mengatakan, maaf cakap ayah bunda yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu seperti BINATANG. Dikatakan Nabi seperti itu, Muhammad itu besar syahwat dan lain sebagainya. Tuduhan miring disampaikan kepada Nabi. Saya kalau tak salah pernah melihat karikatur yang ditulis oleh Charlie Hebdo itu. Dia buat gambar seorang lelaki berjenggot pakai sorban, kemudian ada anak kecil, lalu di gambar itu dia tuliskan kalau tak salah the father of pedophilia, bapaknya pedofilia. Di situ dituliskannya Muhammad. Maka kata-kata pedofilia ini kan amat sangat viral, khususnya di tempat kita ketika sebuah kasus yang dulu terjadi di Jakarta, kalau tak salah JIS, Jakarta International School kalau tak salah Pak. Itu kan ada guru yang kemudian kalau saya tak salah yang kemudian mendatangi anak-anak muridnya, maaf cakap, mensodomi murid-muridnya, mendatangi murid-muridnya. Maka kemudian ketika kasus itu lagi ramai, kemudian muncul karikatur yang membuat ya itu hal yang biasa, karena dulu ada orang yang telah terlebih dahulu berbuat seperti itu, kata dia. Siapa dianya? Dituduhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beribu maaf ayah bunda, kajian-kajian seperti ini contohnya pembahasan-pembahasan dalam kajian Al-Istishraq wa Tabsyir namanya. Kami dulu di Al-Azhar ada satu mata kuliah diktatnya nama Istishraq wa Tabsyir, gerakan-gerakan orientalis dan gerakan-gerakan kristenisasi. Maka di antara yang dibahas dalam bab itu adalah Istishraq orientalis. Orientalis ini orang-orang yang berusaha mengkaji Islam, tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Orientalis orang-orang yang mengkaji Islam, tujuannya adalah untuk merusak Islam. Maka di antara yang saya baca ayah bunda yang dirahmati Allah, orang Belanda itu di antara negeri yang amat susah bagi mereka untuk menaklukkan itu adalah wilayah Aceh Darussalam, karena Islam amat sangat kuat di tanah Rencong. Karena Islam sangat kuat di tanah Rencong, setiap kali peperangan yang dilakukan, orang Belanda selalu sering mengalami kekalahan dan kerugiannya amat sangat banyak. Maka nampaknya susah merusak umat Islam dengan menggunakan senjata. Akhirnya dirusaklah umat Islam yang di Aceh dengan pola fikirnya, dirusaklah agamanya. Salah satu cara yang ditempuh ayah bunda, ada satu orang Belanda, saya yakin ayah bunda tahu namanya, yaitu Snoh Ohronye.
Dia belajar Islam ke Mekah, bertahun-tahun dia di Mekah, lalu balik dia ke Indonesia, khususnya ke Aceh. Kemudian ia sebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ia rusak umat Islam dari dalam. Maka orientalis itu, ayah bunda, orang yang mengkaji Islam tujuannya untuk merusak Islam. Nah, contohnya juga dalam melalui bab pernikahan Rasulullah dengan Aisyah. Mereka kaji, baca sejarah. Rasulullah menikah dengan Aisyah pada usia 6 atau 9 atau usia 11, usia amat sangat belia. Maka kemudian diberikan stigma negatif kepada Nabi. Setidaknya bahasa-bahasa Muhammad itu besar, terlalu besar syahwatnya, sehingga anak kecil pun ia sikat, kata orang-orang orientalis. Maka ketika kami di kampus dulu membahas tentang ini, ayah bunda, apa kata dosen saya? Maaf cakap ayah bunda, maaf cakap kalau bahasanya tak enak untuk disebut, tapi kata dosen saya ketika itu, kalaulah bukan karena perintah Allah, takkanlah Nabi Muhammad menikah dengan Aisyah. Apa sebab? Kata dosen saya, kira-kira apalah yang nak diharapkan oleh Nabi Muhammad dari Aisyah yang masih amat sangat kecil? Maksudnya lebih jauh ayah bunda, yang akan menimbulkan syahwat, maaf ayah bunda, maaf kalau bahasanya sekali lagi tak enak, yang akan menimbulkan syahwat bagi seorang lelaki terhadap wanita, khususnya kepada Aisyah usianya masih belia, itu belum ada lagi. Contoh, maaf ayah bunda, belum ada apelnya lagi, belum ada apelnya. Maaf ayah bunda, ini kiasan, maksudnya buah dada itu kan belum ada lagi. Yang akan menimbulkan syahwat bagi seorang lelaki terhadap seorang wanita di usia yang amat sangat kecil itu belum ada lagi. Tapi apalah daya, karena ini adalah perintah. Nabi dalam tidurnya bermimpi bahwasanya beliau mendatangi Aisyah. Mimpi Nabi itu adalah ruqyah, adalah wahyu. Jangankan itu ayah bunda yang dirahmati Allah, yang hal-hal yang kadang-kadang kalau dibawakan ke kita takkan termakan oleh kita. Contoh, pernikahan Rasulullah dengan Zainab ini merupakan hal yang amat sangat luar biasa. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Siapa nama anak angkat Nabi bunda? Zaid bin Harithah. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harithah. Maka dia hidup bersama Rasulullah. Ketika Zaid sampai pada masa-masa usia untuk menikah, maka Rasulullah ikut andil dalam mencarikan pasangan hidup untuk si Zaid. Berjumpalah dengan sosok seorang wanita namanya si Zainab. Lalu Nabi nikahkan anak angkatnya tadi si Zaid dengan seorang wanita yang bernama si Zainab. Karena Zaid ini adalah anak angkat, di masa jahiliyah ayah bunda, orang memperlakukan anak angkat sebagaimana dia memperlakukan anak kandungnya. Contoh, ketika ketika seseorang meninggal dunia, anak kandung diberi warisan, maka anak angkat juga diberi warisan. Kalau tak ada batasan kita dengan anak kandung kita, demikian juga dengan anak angkat kita. Contoh, saya punya anak angkat perempuan, ya sekalipun dia sampai masa usia balik, dia besar, tak ada batas-batas mahram yang saya buat dengan anak angkat saya itu. Maka kemudian Allah ingin membatalkan status anak angkat takkan pernah naik status jadi anak kandung. Maka turunlah ayat untuk membataskan status anak angkat, jangan sampai seperti anak kandung tadi ayah bunda. Bagaimana caranya? Tadi kan Rasulullah menikahkan siapa tadi ayah bunda? Siapa namanya? Zaid. Dinikahkan dengan siapa tadi? Zainab. Rasulullah yang mencarikan pasangan hidup, Rasulullah juga yang menikahkan si Zaid dengan si Zainab. Tiba-tiba Nabi dapat perintah. Perintahnya apa? Disuruh perintah untuk agar si Zaid menceraikan si istrinya yang bernama si Zainab tadi. Ayah bunda punya anak angkat, saking sayangnya lama dia kepada kita, kita jaga pelihara dia dari kecil.
sampai dia masa menikah, kemudian kita juga yang mencarikan pasangan hidup untuk dia. Lalu kemudian dapat wahyu, ibu dapat wahyu. Wahyunya apa? Ibu disuruh agar ibu memisahkan, agar anak angkat ibu itu menceraikan istrinya. Mau tak, Bu? Bapak mau tak, Pak? Mau tak? Mau? Tak mau. Memisahkan dua orang insan yang saling mencintai, maka itu perbuatan yang amat sangat tercela, perbuatan dosa. Tapi apalah daya, ini perintah. Disuruh si Zaid untuk menceraikan si Zainab. Perintah tak sampai berhenti di situ saja, ayah bunda. Bahkan Allah suruh Nabi untuk menikahi si Zainab itu sendiri. Pak Sarno punya anak angkat, dinikahkannya anak angkatnya dengan seorang wanita. Tiba-tiba disuruh untuk anak angkatnya menceraikan istrinya. Setelah itu Pak Sarno disuruh untuk menikahi yang pernah dinikahi oleh anak angkat kita tadi. Berani tak, Pak? Tak beranilah kita. Apa sebab, ayah bunda? Kemana muka akan disembunyikan? Apalah kata orang, gadang selero mana nampaknya. Istri anak angkat pun disikat pula. Malu kita, takkan sanggup kita. Tapi apalah daya, ini perintah. Setiap apa yang dilakukan oleh Nabi, maka sesungguhnya itu atas kehendak Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak berbicara menurut seleranya, Nabi tak berbicara berbuat menurut selera atau hawa nafsunya, tapi Nabi akan berbuat, akan bersikap atas bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Aisyah, dinikahi dalam usia yang amat sangat belia. Beliau termasuk juga Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, termasuk juga di kalangan sahabiah yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, ayah bunda, lebih dari 2210 hadis. Dan di antara hikmah Rasulullah menikah dengan Aisyah itu, ayah bunda yang dirahmati Allah, yang kita lihat hikmahnya, ayah bunda, yaitu kita tahu hadis-hadis yang khususnya bersifat dalaman yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah. Apa peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Rasulullah itu banyak direkam oleh Aisyah. Khususnya contohnya, ayah bunda, maaf cakap, bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena oleh sperma, itu hadis banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Ibu kemudian baju ibu terkena oleh darah haid, bagaimana cara membersihkan pakaian yang terkena oleh darah haid, maka hadis-hadis seperti itu banyak diriwayatkan, dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pernikahan Rasulullah dengan Aisyah banyak mendatangkan hikmah kepada kita. Bagaimana Rasulullah ibadah di waktu malam, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, itu banyak diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ayah bunda, kita baca hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Qalat, dia berkata, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan dalam urusan kami ini, kata Nabi, ma laysa fihi, sesuatu yang tiada, yang bukan dari kami, fahuwa raddun, maka yang dia lakukan itu tertolak. Siapa yang melakukan sesuatu yang membuat-buat perkara yang baru, yang tak ada contohnya dari aku, kata Nabi, yang tak pernah dijelaskan, maka amal yang dia lakukan itu tertolak, takkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayah bunda, hadis ini merupakan di antara hadis yang dijadikan senjata khususnya oleh orang Wahabi, oleh orang Salafi, ketika dia melihat seseorang atau satu kelompok yang ketika seseorang melakukan yang tak dibuat oleh Nabi, lalu dia vonis orang itu sebagai ahli
bid'ah. Nampak orang maulid Nabi, bid'ah. Nampak orang zikir berjamaah, bid'ah. Nampak orang kunut di waktu subuh, bid'ah. Nampak orang mengganti dhamir Allahumma ighfir lahu menjadi Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahum, bid'ah. Nampak orang mengadakan peringatan nuzul Quran, bid'ah. Nampak orang ziarah kubur, bid'ah. Nampak orang yasinan, bid'ah. Nampak orang bismillahnya dijaharkan, bid'ah. Nampak orang yang berdoa angkat tangan, bid'ah. Terlalu gampang membid'ahkan seseorang hanya dengan satu hadis. Ayah bunda yang dirahmati Allah, apakah kan rumusan yang sederhana yang dibuat oleh Wahabi Salafi itu, kalau tak dibuat oleh Nabi jangan dibuat-buat. Apa sebab? Haram. Kalau tak dibuat oleh Nabi lalu dibuat oleh selain Nabi, langsung maknanya haram. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, apakah kita akan ikut-ikutan sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang Wahabi, orang Salafi? Tak dibuat oleh Nabi langsung divonis bid'ah. Maka ayah bunda, kaedah ini amat sangat mudah untuk membantahnya. Nabi tak dilakukan oleh Nabi lalu dilakukan oleh selain Nabi langsung maknanya haram? Enggak. Contoh ayah bunda yang dirahmati Allah, Nabi pernah diundang untuk menghadiri sebuah jamuan. Hadis diriwayatkan oleh sahabat nan mulia namanya Khalid bin Walid. Diundanglah Nabi. Ketika Nabi diundang menghadiri sebuah jamuan, maka banyaklah yang dihidangkan. Daging ininya, daging itunya, sayur ini, sayur itunya. Maka Nabi, ya antara yang dihidangkan ketika itu namanya bipang. Tahu ayah bunda bipang? Bukan babi panggang yang viral kemarin pas Idul Fitri. Idul Fitri kemarin kan ada istilah yang lagi viral, bipang. Yang disebut di situ bipang itu adalah babi panggang. Disuruhnya awak untuk kasih hadiah sebagai wujud kita berlebaran menghantarkan bipang kepada kawan-kawan kita. Siapa orang itu Pak Ustadz? Carilah sendiri ayah bunda. Nah, bipang yang dimaksud di situ bukan babi panggang, tapi yang dimaksud adalah biawak panggang. Jadi ketika dihidangkan, Nabi nak makan. Ketika Nabi nak makan itu daging ayah bunda, lalu kemudian apa kata Khalid bin Walid? Ya Rasulullah, tahu tak engkau itu daging apa? Enggak, kata Nabi. Terus daging apa nih kata Rasulullah? Khalid menjawab, ini daging biawak panggang ya Rasulullah. Maka Rasulullah yang tadinya mau makan ayah bunda, tak jadi dia makan. Lalu Khalid bertanya, ya Rasulullah, apakah daging biawak ini haram ya Rasulullah? Aharamun hadza, haramkah ini ya Rasulullah? Kemudian Nabi menjawab, enggak, kata Nabi. Lah kenapa dia tak haram tapi engkau tak memakannya, kata Khalid. Nabi menjawab, aku tak makan nih karena tak biasa di kampungku dulu kami makan ini. Kita tak terbiasa makan sesuatu atau kita jijik terhadap sesuatu, bukan sesuatu itu haram tapi karena memang kita tidak suka. Contoh ayah bunda, maaf beribu maaf, kita kalau makan di restoran itu kan kadang-kadang dihidangkan semuanya Pak. Ada ayam baladonya, ada dendengnya, ada gulai ini, 1001 yang dihidangkan. Saya kalau dihidangkan makan behidang itu ayah bunda, kalau sempat dihidangkan contohnya ya, usus itu kan ada yang besar-besar tuh Pak. Usus apa namanya itu Pak? Tembusu apa namanya? Itu usus apa ya? Usus itu kan macam-macam isinya. Kadang-kadang diisi dengan isinya itu kalau tak salah tahu, kadang-kadang diisi dengan telur. Ayah bunda, saya kalau sempat itu dihidangkan dalam keadaan lapar, selera makan lagi naik, pengen makan banyak-banyak, kalau nampak yang apa namanya tadi usus itu bisa hilang selera makan saya. Kenapa bisa hilang selera makan ketika melihat usus tuh ayah bunda? Maaf cakap,
pikiran saya itu mulai melayang. Yang terbayang sama saya, usus itu kan warnanya kuning, kemudian dia kan membengkok-bengkok tuh, berbelok-belok. Yang terbayang sama saya, ayah bunda, dulu waktu kecil kita kan sering pagi-pagi dah ke sungai, sore pergi ke sungai, sering terbayang yang hanyut-hanyut yang kuning-kuning tuh Pak. Makanya kemudian ketika pikiran saya ke sana, selera makan itu hilang. Bukan karena itu haram, tapi karena kita tidak suka. Saya pernah dikerjain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada sate Pak, sate ayam. Jadi maaf, yang di ujung ekor ayam itu kan ada yang di ujung sikit tuh, kenyal-kenyal tuh. Nah itu sate itu. Kebetulan orang terdekat juga lah, makanlah, enak nih, mantap, enak nih kata dia. Saya coba, memang enak. Tapi setelah makan diceritakannya, tahu tak abang itu daging apa katanya? Itu ekornya ayam tuh yang dekat lubang nya itu katanya. Anak muntah saya jadinya, ayah bunda. Dia bukan haram, tapi karena kita tidak suka, karena kita jijik. Jadi Nabi tak melakukan sesuatu bukan karena haram, ayah bunda. Kalaulah kita vonis semua orang ketika dia melakukan sesuatu yang tak dibuat oleh Nabi Muhammad SAW, maka betapa banyak ahli bid'ah yang ada di muka bumi ini, termasuk kalangan sahabat sendiri. Banyak sahabat yang akan menjadi ahli bid'ah. Kan kemudian hadis yang viral itu ayah bunda, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap segala sesuatu yang baru itu bid'ah, setiap yang bid'ah itu sesat, setiap yang sesat itu tempatnya di dalam neraka. Kalaulah kita pakai tolak ukur bid'ah itu pokoknya tak dibuat oleh Nabi, lalu dibuat oleh selain Nabi, bahkan membuat ini sahabat-sahabat pun akan menjadi ahli bid'ah. Mana contohnya ayah bunda? Apa yang dibuat oleh Bilal bin Rabah? Emangnya apa dibuat oleh Bilal bin Rabah? Suatu ketika Nabi pernah bertanya kepada Bilal, ya Bilal, kata Nabi, hadithni bi arja amalan amiltahu fil Islam, inni sami'tu dafana alaika baina yadayya fil jannah. Bilal, kata Nabi, coba kau jelaskan kepadaku apa amal yang engkau buat. Aku kok sering mendengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga, kata Nabi kepada Bilal. Bilal, apa amal yang engkau buat? Aku kok sering mendengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga. Ayah bunda, Bilal belum wafat tapi bunyi sendalnya sudah sampai di surga. Kalaulah sendalnya masuk surga, otomatis yang punya sendal juga masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan sendal-sendal kita ini mengantarkan kita ke surga. Motor mobil kita mengantarkan kita semua ke surga karena kita hadir dalam majlis ilmu. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majlis ilmu, akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ketika ditanya oleh Bilal bin Rabah oleh Rasulullah tentang apa amal yang biasa dilakukan oleh Bilal, kata Nabi, aku sering mendengarkan bunyi sendalmu mendahului langkah kakiku di surga. Ayah bunda, apakah ketika itu Bilal menjawab, ya Rasulullah, lupakah engkau bagaimana perjuangan pengorbananku dulu masuk ke dalam agama Islam? Nyawaku ku pertaruhkan, aku diseret di tengah gurun padang pasir, aku dijemur di tengah terik matahari, mereka pukul aku, mereka ambil batu yang besar ditimpakan ke dadaku. Itukah jawaban Bilal? Tidak. Apakah Bilal menjawab, ya Rasulullah, lupakah engkau, aku ini kan sahabatmu yang tak pernah absen di medan jihad. Tak semua orang bisa berjihad ya Rasulullah. Apa sebab? Tantangannya berat, anak bisa jadi yatim, istri bisa menjadi janda. Itu jawaban Bilal? Tidak ayah bunda. Terus apa jawaban Bilal? Ya Rasulullah, amalku biasa-biasa saja ya Rasulullah. Ya apa amalmu yang biasa itu, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, taklah aku berhadas, melainkan setiap kali aku berhadas, aku senantiasa berwudu segera, kemudian aku sholat sunnah 2 rakaat setelah aku berwudu. Ternyata ayah bunda, ini yang memperkuat kaki Bilal tegak berdiri di dalam surga. Setiap kali berhadas beliau berwudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat yang hari ini kita kenal dengan istilah sholat sunnah wudu.
Nabi tak pernah tunjukkan, Nabi tak pernah ajarkan, tapi Bilal buat sendiri. Berarti kalau kita pakai hadis tadi untuk menstigma, untuk mencap seseorang ahli bid'ah, berarti Bilal ahli bid'ah. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, ayah bunda? Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengumpulkan orang untuk sholat tarawih secara berjamaah sebulan penuh. Padahal di masa Nabi tak sholat tarawih yang dibuat semalam penuh. Pernah suatu ketika malam pertama Nabi ke masjid, sehingga orang banyak yang mengikuti Nabi untuk sholat. Malam kedua orang semakin ramai, malam ketiga orang pun semakin ramai. Lalu di malam keempat atau kelima, dalam riwayat itu dijelaskan ayah bunda, Nabi kemudian tak datang ke masjid, sehingga sahabat semuanya sudah menunggu, ini Nabi kemana nih? Bahkan ada yang mengatakan sampai tengah malam orang menunggu Nabi, Nabi juga tak keluar dari rumahnya. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kami dah nunggu-nunggu, kenapa engkau tak sholat bersama kami? Lalu apa kata Rasulullah? Aku khawatir nanti kalau kita buat ini semalam penuh, kita buat ini sebulan penuh, kalian nanti akan merasa ini merupakan suatu kewajiban. Jangan sampai nanti kemudian memberatkan, makanya Nabi tak buat sebulan penuh. Lalu kemudian sholat tarawih sebulan penuh itu secara berjamaah dibuat oleh siapa ayah bunda? Itu dibuat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka kemudian Umar bin Khattab mengatakan, khairul bid'ah hadhihi, bid'ah yang paling baik kata Umar bin Khattab adalah ini. Maka kalau kita pakai hadis tadi, berarti Umar bin Khattab ahli bid'ah, karena dia tak melakukan apa yang dibuat oleh Nabi, karena dia melakukan yang tak dibuat oleh Nabi. Saudi itu berarti ahli bid'ah ayah bunda. Apa sebab? Di Masjidil Haram sholat tahajud itu sampai 30 juz kan Pak, sampai selesai. Ada Nabi menjelaskan, sholat tahajud lah kalian, sholat tarawih lah kalian, khatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan. Ada hadisnya? Tak ada kan? Atau barangkali ada, saya tak tahu. Tapi alhamdulillah saya pesantren 3 tahun, aliyah 3 tahun, S1 di Mesir 4,5 tahun, S2 di Jogja 2 tahun, 2 tahun kurang 1 bulan, S3 2,5 tahun. Alhamdulillah belum saya dapatkan hadis yang menjelaskan Nabi menyuruh kita untuk sholat tarawihnya dikhatamkan Al-Quran di waktu sholat tarawih. Contoh yang lain ayah bunda yang dirahmati Allah, di masa Nabi Al-Quran sudah dibukukan? Belum. Lalu siapa yang mengumpulkan Al-Quran yang paling pertama itu? Yaitu Abu Bakar. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, maka muncullah banyak masalah. Di antara masalah apa? Muncul nabi palsu, muncul orang-orang yang tak mau membayar zakat. Lalu kemudian Abu Bakar siapkan pasukan untuk memerangi orang yang tak mau membayar zakat. Maka dalam kasus memerangi orang yang tak mau membayar zakat ini ayah bunda, banyaklah sahabat-sahabat ahlul Quran yang hafal Al-Quran yang wafat, yang meninggal dunia, sehingga mendatangkan kekhawatiran yang mendalam di dalam dada Umar bin Khattab. Ini kalau nanti sahabat penghafal Al-Quran banyak yang wafat, maka dengan sendirinya Al-Quran akan ditelan oleh bumi, pergi seiring dengan perginya para penghafal Al-Quran. Lalu Umar menghadap kepada Abu Bakar. Abu Bakar, singkatnya, yuk kita bukukanlah Al-Quran nih yuk. Apa sebab? Kalau nanti para penghafal Al-Quran mati, maka Al-Quran juga akan mati. Bagaimana kita akan mendalami Al-Quran? Yuk kita bukukan Al-Quran. Abu Bakar tak mau. Kenapa Abu Bakar tak mau ayah bunda? Karena Nabi tak pernah menyuruh. Maka kata Abu Bakar di antara jawaban kalau tak salah ketika itu, kalaulah dipilih antara membukukan Al-Quran, kemudian disuruh juga di lain sisi aku untuk memindahkan bukit Uhud ini, kata Abu Bakar,
aku lebih memilih untuk memindahkan bukit Uhud daripada melakukan yang tak dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dibujuk terus oleh Umar bin Khattab. Akhirnya dia mau. Apa sebab? Karena membukukan Al-Quran itu banyak maslahatnya, banyak kebaikannya. Hari ini yang viral ayah bunda di media sosial, yaitu mempeributkan masalah maulid Nabi. Nabi tak pernah buat maulid, sahabat tak pernah buat maulid, sehingga yang membuat maulid itu ahli bid'ah. Kita mau buat maulid tak ada ini, Pak. Kapan maulid Nabinya, Pak? Hari Jumat. Siapa ustadznya, Pak? Siapa? Ustaz Ahmad Yani. Yang ngundang siapa, Pak? Bapak nelpon. Andai kata malam Jumat besok kita buat maulid Nabi, dibuatlah maulid Nabi. Kalaulah maulid Nabi itu bid'ah, tempat pelaku bid'ah itu di dalam neraka, kira-kira siapa orang yang paling pertama nanti masuk neraka ya bunda? Malam Jumat contohnya kita buat nanti maulid Nabi, kalau kemudian dikatakan maulid Nabi itu bid'ah, tempat pelaku bid'ah itu di dalam neraka, pertanyaan saya, siapa nanti orang yang paling pertama masuk ke dalam neraka? Siapa? Ya tentu yang undang. Iya kan? Karena diundang sama beliau, maka kemudian ustadznya datang, orang berkumpul untuk maulid Nabi. Tak segampang itu mencap seseorang sebagai pelaku bid'ah. Salahnya Wahabi, salahnya Salafi itu ayah bunda, dia terlalu gampang memvonis seseorang sebagai pelaku bid'ah. Nabi sendiri memperingati kok hari kelahirannya. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa di hari Senin? Lalu kemudian Nabi menjawab, zaka yauma wulidtu wa zaka yauma bu'istu wa zaka yauma unzalu alayya fih. Aku berpuasa di hari Senin, kata Nabi, karena di hari Senin itu aku dilahirkan. 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya. 571 Masehi di kota Mekah pada tahun, nah, itu ibu-ibu yang lebih tahu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, tak gampang-gampang, jangan sampai gampang-gampang kita menuduh seseorang sebagai pelaku bid'ah. Apa kata Dr. Ramadan Al-Buti ayah bunda? Bisa jadi seseorang itu ahli bid'ah di matamu, tapi tidak di mata Allah. Maka ayah bunda, banyak ahli ibadah tapi dia tidak bisa menjaga lidah. Di satu sisi dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, tapi di lain sisi dia juga mencela sesamanya. Nampak orang kunut di waktu subuh, hatinya resah. Nampak orang tahlilan, hatinya kemudian hatinya tak nyaman, dia resah, dia gelisah. Nampak orang tahlilan, dia gelisah. Nampak orang zikir berjamaah, kemudian dia tak betah. Gampang menuduh orang sebagai ahli bid'ah. Bukan saudara kita yang tak paham sunnah, tapi kadang-kadang pengajian tuan-tuan itu yang bermasalah. Guru tuan-tuan itu tak mengajarkan adab sesungguhnya lebih utama daripada ilmu, sehingga ketika menghadapi sesuatu yang berbeda tidak bisa berlapang dada untuk menyikapinya. Masalah Wahabi, masalah Salafi itu ayah bunda, di antara masalah terberat mereka tak ada akhlak, tak ada adab dalam menyikapi perbedaan pendapat. Yang mau kunut silahkan, tak mau kunut juga tak masalah. Yang mau zikir berjamaah silakan, mau zikir sendiri juga tak masalah. Mau yasinan silahkan, tak setuju yasin jangan kafirkan, bid'ahkan orang baca yasin. Bacalah Al-Kahfi, bacalah Al-Muluk, bacalah Ar-Rahman. Masih ada 113 surat selain dari yasin yang bisa kita baca tanpa mesti membid'ahkan, mengkafirkan sesama. Maka solusi menyikapi perbedaan-perbedaan itu solusinya cuma satu. Apa dianya? Na'mal fima tafaqna wa na'tazir fima ikhtalafna. Kita beramal pada perkara yang kita sepakati,
kemudian kita saling bertoleransi dalam hal-hal yang kita tak seiyah tak sekata. Ayah bunda, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sebelum kita tutup dengan salam, kalau ada ingin ditanyakan kami persilahkan, kalau tidak ada kita tutup langsung berdoa kepada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang ulang tahun biasanya dikasih hadiah. Sekarang Rasulullah dia sudah meninggal, mau kasih hadiah apa kepada Rasulullah? Gitu Pak ya. Hadiah terbaik kita kepada Rasulullah hari ini, ayah bunda yang dirahmati Allah, yaitu berusahalah kita mencintainya, karena cinta di atas segala-galanya. Bagaimana kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hidupkanlah sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Perjuangkan risalah yang dia bawa, perjuangkan agama yang dibawa, yang disiarkan oleh Rasulullah nan mulia, dan kemudian berkorbanlah kita di jalan agama, dan banyak-banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya di hari Maulid itu yang bisa kita lakukan, ayah bunda, buatlah majlis ilmu supaya kita lebih mengenal lagi, lebih dekat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Kemudian yang kedua, perbanyaklah kita bersedekah. Kalau bertepatan dengan hari Senin contohnya, berpuasalah kita di hari Senin. Sebagaimana Rasulullah memperingati hari kelahirannya juga dengan berpuasa. Begitu ayahanda. Baik ayah bunda, karena pagi ini kami juga ada kuliah, maka kita tutup pertemuan kita dengan sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah.